Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gozi Abraputranto dari kelompok 16 Shift 1 Tutorial Penelitian Operasional 2. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai modul pertama yaitu Integer Programming, yang dimana permasalahannya ini adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan manufaktur memproduksi dua jenis peralatan industri, yaitu mesin bor dan mesin gerinda. Kedua produk tersebut itu harus melalui dua tahap proses, yaitu perakitan dan pengujian kualitas. Setiap mesin bor memerlukan waktu perakitan lebih singkat dibandingkan mesin gerinda, namun waktu pengujiannya sedikit lebih lama. Data operasional menunjukkan bahwa satu unit mesin bor membutuhkan 3 jam perakitan dan 2 jam pengujian, sedangkan mesin gerinda membutuhkan 4 jam perakitan dan 3 jam pengujian. Dalam satu minggu, total waktu perakitan yang tersedia adalah 96 jam dan waktu pengujian hanya 72 jam. Setiap mesin bor itu memberikan keuntungan sebesar 2.500.000, sementara mesin gerinda memberikan keuntungan sebesar 3.500.000. Karena mesin diproduksi dalam unit utuh, perusahaan tidak dapat membuat sebagian unit. Manajemen itu ingin menentukan rencana produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, dari permasalahan di sini kita dapat mengetahui beberapa hal. Yang pertama di sini kita dapat mengetahui variabel keputusannya, yang dimana variabel keputusannya itu adalah X1 yaitu mesin bor dan juga X2 adalah mesin gerinda. Selanjutnya dari permasalahan ini juga kita dapat mengetahui mengenai fungsi tujuannya, yang dimana fungsi tujuannya di sini adalah untuk mencari maksimum. Jadi Zmax itu sama dengan 2500 X1 karena mesin bor ditambah dengan 3500 X2 karena mesin gerinda dalam ribuan rupiah. Dan juga selanjutnya kita dapat mengetahui fungsi kendalanya atau batasannya, yang dimana untuk fungsi kendala yang pertama yaitu mengenai perakitan terdiri dari 3 X1 ditambah dengan 4 X2 kurang dari sama dengan 96. Kenapa kurang dari? Karena di sini kita mau mencari maksimum dan yang tersedia ini adalah sebesar 96, jadi tidak boleh lebih daripada itu. Selanjutnya fungsi kendala atau batasan yang kedua ini adalah 2x1 ditambah dengan 3x2 kurang dari sama dengan 72. Nah, setelah kita mengetahui dari variabel keputusan, fungsi tujuan, dan juga fungsi kendala atau fungsi batasannya, kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dimana di sini pertama saya akan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan software RStudio. Nah, di sini langkah-langkahnya itu pertama kita pilih ke menu file terlebih dahulu, lalu kita pilih yang new project. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita pilih yang existing directory. Nah, kita pilih tempat mana file ini akan disimpan gitu. Setelah kita menentukan letak penyimpanan untuk file RStudio yang akan kita kerjakan ini, selanjutnya kita langsung saja mengklik create project. Setelah itu kita akan menampilkan R-script-nya, yang dimana langkah-langkahnya kita pilih ke menu di bawah file ini, new file, dan kita pilih yang R-script-nya, yang dimana R-script ini bertujuan untuk menyimpan codingannya yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa langsung saja mengetik codingan-codingan untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini saya sudah mengetik codingan-codingan yang dapat menyelesaikan permasalahan sebelumnya, yang dimana itu langkah-langkahnya pertama kita menginstal package-nya terlebih dahulu, yang dimana package yang digunakannya ini adalah LPsolve. Kenapa? Karena package LPsolve ini tuh digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus seperti linear programming atau integer programming, di mana saat ini kan kita membahas mengenai topik integer programming. Jadi package LPsolve ini tuh sudah sesuai. Selanjutnya di sini kita bisa merun terlebih dahulu untuk penginstalannya. Nah, setelah kita merun langkah yang pertama, selanjutnya di sini ada langkah yang kedua. Langkah keduanya ini adalah mendefinisikan fungsi tujuan. Nah, sebelumnya fungsi tujuannya itu kan ada dalam berupa keuntungan ya, yang dimana yaitu 2.500.000 dan juga 3.500.000. Namun saya tulis 2.500 dan juga 3.500 dalam ribuan rupiah agar bisa terlihat gitu angka hasil akhirnya gitu. Selanjutnya di sini untuk langkah yang ketiga ini adalah mendefinisikan fungsi kendala atau batasannya. Nah, fungsi kendala atau batasannya ini kita sajikan dalam bentuk matriks gitu,
ya agar bisa terbaca oleh software RStudio-nya ini. Dan juga di sini dalam matriksnya kita perbuat per baris, karena di sini kita mau mempresentasikan dari setiap fungsi kendalanya, yang dimana baris pertama ini mengenai si perakitan dan juga baris yang keduanya ini mengenai pengujian. Nah, setelah itu di sini ada end row-nya itu sama dengan 2 karena ada 2 baris gitu dalam matriks tersebut, dan juga by row-nya di sini true dikarenakan biar software RStudio-nya itu membaca dalam bentuk baris untuk matriksnya. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya di sini ada batasan sumber dayanya, yang dimana sebelumnya itu dalam fungsi kendala baik itu perakitan maupun pengujiannya kan ada batasannya ya, nggak boleh lebih dari berapa. Nah, di sini ada 96 yaitu untuk perakitannya, dan juga 72 itu untuk pengujian kualitasnya. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita ada tipe batasannya, yaitu kurang dari sama dengan. Semuanya kurang dari sama dengan karena di sini mau mencari keuntungan yang maksimum, yaitu tidak boleh lebih daripada batasan itu gitu. Selanjutnya di sini ada langkah menyelesaikan permasalahan program integer, yang dimana di sini dalam menyelesaikan permasalahan program integer ini kita memasukkan jenis fungsi tujuannya itu max di sini. Kita masukkan max karena ya tentu tadi pada permasalahan sebelumnya itu mau mencari keuntungan yang maksimum. Nah, selanjutnya di sini kita memanggil fungsi-fungsi tujuan atau sintaks-sintaks sebelumnya, itu dari fungsi tujuannya, fungsi kendala atau batasannya, dir-nya, RHS-nya. Dan di sini juga ada all in, itu adalah true, yang dimana agar semuanya itu dalam bentuk integer atau bilangan bulat. Nah, selanjutnya di sini langkah yang terakhir adalah menampilkan hasilnya, yang dimana di sini terdiri dari berapa sih jumlah produksi si mesin bornya, berapa unit, dan juga jumlah produksi mesin grindnya itu berapa unit gitu, dan juga kita mau mencari keuntungan maksimalnya. Nah, setelah itu kita bisa meran langkah-langkahnya. Oke. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa jumlah produksi mesin bor itu sebanyak 0 unit, dan juga untuk jumlah produksi mesin grindanya itu sebanyak 24 unit, dengan keuntungan maksimal atau maksimumnya itu adalah sebesar 84.000 dalam ribuan rupiah, atau untuk dikonversi ditambah dengan ribuan rupiah sebelumnya menjadi 84 juta. Nah, selanjutnya di sini selain menggunakan software RStudio, saya juga akan mencoba untuk menggunakan software lain yaitu PomQM, agar apakah hasil yang didapatkan di software RStudio ini benar-benar akurat. Oke. Nah, di sini setelah terdapat tampilan seperti ini, langkah pertama yaitu kita klik yang modulnya, lalu kita pilih yang integer dan mix integer programming, karena pada saat ini kita membahas mengenai integer programming. Lalu kita pilih yang file new. Oke, titelnya kita bisa sesuaikan. Nah, di sini number of constraint-nya atau batasannya itu sebelumnya kan sudah disampaikan ada 2 ya, yaitu ada perakitan dan juga untuk pengujian kualitas. Jadi sudah benar di sini 2, dan untuk number of variables-nya juga 2, karena sebelumnya sudah disampaikan bahwa variabel keputusannya itu ada mesin bor sebagai X1 dan juga mesin gerinda sebagai X2. Nah, di sini objektifnya pun kita mau mencari yang maximize atau maksimum, karena mau mencari keuntungan yang maksimum gitu. Langsung kita bisa klik OK. Nah, kita bisa sesuaikan isi-isinya setelah ini, di mana X1 itu sebelumnya adalah mesin bor, X2-nya mesin gerinda. Nah, di sini maximize-nya kita samakan saja, yaitu dalam ribuan rupiah, berarti yaitu untuk mesin bornya ini adalah 2.500, dan juga untuk mesin gerindanya adalah 3.500. Dan untuk konstran yang pertama itu adalah mengenai si perakitan, waktu perakitan, dan dimana perakitan untuk mesin bornya itu adalah 3 untuk mesin bor, dan juga untuk mesin gerindanya itu adalah 4, dengan tanda kurang dari sama dengan karena mau mencari maksimum. Dan RHS-nya atau right hand side-nya itu adalah sebesar 96. Oke. Constraint yang keduanya ini adalah pengujian kualitas. Untuk mesin bornya pengujiannya itu adalah 2, dan untuk mesin gerindanya 3, sama kurang dari sama dengan, dan right hand side-nya atau sisi kanannya itu adalah sebesar
72. Nah, di sini variable type-nya itu ada integer. Integer itu karena kita di sini mau mencari si unitnya ini kan mau mencari full satu unit utuh kan, maka kita pilih yang integer karena di sini pure bilangan bulat gitu. Tidak mau mencari sebagian si unitnya sepotong gitu. Jadi kita pilih yang integer karena di sini integer itu pure, yaitu adalah kayak seperti kombinasi antara bilangan bulat dan juga bilangan pecahan gitu, dan 0 atau 1 itu adalah 01. Kita pilih integer, begitupun dengan mesin gerindanya. Nah, setelah kita memasukkan data-datanya, kita bisa langsung mengklik yang di menu solve-nya ini, solve problems. Nah, di sini didapatkan hasil juga bahwa mesin bornya itu jumlah produksi mesin bornya itu mesin bornya itu adalah sebanyak 0 unit dan mesin gerindanya itu sebanyak 24 unit. Dengan solution value-nya itu untuk maksimumnya adalah sebesar 84.000 dalam ribuan rupiah, atau lebih detailnya lagi menjadi 84 juta. Nah, di sini setelah kita mendapatkan hasil POM-QM, nah kita dapat simpulkan bahwa hasil dari software RStudio maupun POM-QM ini adalah sama, yaitu dengan solusi akhirnya atau keuntungan maksimumnya ini adalah sebesar 8.400.000 atau 8.400 dalam ribuan rupiah. Dengan mesin bornya itu sebanyak 0 unit dan mesin gerindanya sebanyak 24 unit.